Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel Hafra Amini. Di video kali ini aku mau membahas langkah-langkah gimana caranya membangun kebiasaan baik. Yang nonton video ini, yang klik video ini pasti teman-teman pengen banget nih hidupnya menjadi lebih baik, atau menjadi produktif setiap harinya, atau menjadi orang yang lebih baik dari hari sebelumnya. Nah, kalian cocok banget nonton video ini karena di video ini aku membahas 4 langkah gimana caranya membangun kebiasaan baik dan kebiasaan itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Yang pertama adalah petunjuk, lalu gairah, tanggapan, dan hasil atau ganjaran. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah petunjuk. Di petunjuk ini kita harus buat kebiasaan baik itu menjadi terlihat secara visual, terlihat secara visual oleh mata kita. Misal gini, kalian mau punya kebiasaan latihan main gitar setiap hari. Jadi kebiasaan itu harus kalian buat menjadi terlihat secara visual oleh mata kita. Gimana caranya? Yaitu dengan kalian letakkan gitar kalian itu di tempat yang selalu terlihat oleh mata kita. Misalnya kalian letak di tengah-tengah ruangan, atau kalian letak di ruangan yang selalu kalian tempati. Misal kalian duduk di ruang keluarga, kalian letak gitar kalian itu di ruang keluarga. Karena secara tidak langsung gitar itu akan memicu otak kita untuk kita mainin, untuk kita latihan. Nah, itu dia yang pertama, yaitu jadikan kebiasaan itu terlihat. Kalian mau punya kebiasaan membaca buku, maka kalian harus letakkan buku-buku yang ingin kalian baca itu di tempat-tempat yang terlihat oleh mata kalian, di meja kah, di tempat tidur, atau dimanapun yang bisa kalian lihat secara visual, karena itu akan memicu otak kita untuk melakukan kebiasaan itu. Selain jadikan kebiasaan itu terlihat, ternyata lingkungan juga perlu kalian kondisikan. Misal gini, kalian mau latihan nih main gitar, tapi kondisi ruangannya nggak mendukung nih, atau terlalu panas, atau terlalu bising, atau terlalu kurang kondusif, sehingga kalian tuh susah untuk latihan. Jadi kalian kalau bisa kalian mau bangun kebiasaan nih, kalian siapkan space yang space-nya itu tuh sebagai tempat kalian melakukan kebiasaan itu. Misalnya kalian mau baca nih, mau belajar, jangan kalian belajar di tempat tidur. Jangan samakan kalian main HP dengan belajar di tempat yang sama. Buat space yang baru, suasana yang baru. Ini meja ini adalah meja khusus untuk belajar. Ruangan ini adalah khusus untuk aku latihan main gitar. Gitu. Jadi ketika lingkungan atau kondisi ruangan kalian itu mendukung, mood kalian tuh juga akan lebih baik gitu. Langkah yang kedua adalah gairah, atau jadikan suatu kebiasaan menjadi menarik. Jadi ternyata otak kita ini akan merespon suatu kegiatan ketika kegiatan itu memberikan suatu yang menggiurkan atau hadiah nih. Misal kita diminta ibu kita untuk belanja ke warung, pasti kita bakal males banget ya, ngapain ke warung panas-panas siang-siang gitu. Tapi kalau misalnya ibu kita bilang nanti ada kembaliannya ambil aja, atau nanti ada tuh sisa 10.000 atau sisa berapa gitu, itu pasti kita bakal ngelakuin karena ada hadiah di balik kegiatan yang kita lakukan. Nah, seperti yang dibilang oleh Profesor David Primack dalam prinsip Primack, dibilang bahwa perilaku yang menarik akan memperkuat perilaku yang tidak menarik. Nah, sebagai contoh, misalnya gini, mau belajar koreo Blackpink comeback nih, mau
belajar koreonya. Otomatis kalian ada sedikit kesulitan kan untuk belajar koreonya itu. Tapi kalau misalnya kalian berpikir, kalau misalnya aku bisa selesai nih belajar koreonya, nanti aku buat jadi konten lah gitu. Itu kan ada hadiah-hadiahnya kan. Misalnya kalian mau belajar baca atau ngerjain soal apapun itu, tapi kalian bilang kalau misalnya aku udah belajar 1 jam atau 2 jam, aku mau beli es krim gitu. Jadi kayak ada pemicu atau ada hadiah atau ada awardnya buat kita atas kegiatan kebiasaan yang kita lakukan. Selain award atau hadiah, kalian juga perlu yang namanya dukungan. Perlu orang tua, teman, ataupun orang-orang di sekitar kalian yang bakal ngedukung kalian. Nah, contohnya adalah kalian yang mau ujian PTN atau ujian masuk universitas atau ujian kompetensi atau ujian atau turnamen lomba atau apapun itu. Kalau kalian berjuang sendiri, itu akan terasa lebih berat dan terasa lebih sulit dibanding kalian atau kita berjuangnya itu sama-sama. Ketika kita merasa jenuh atau bosan dengan kebiasaan yang kita lakukan, yaitu kebiasaan kita adalah membaca, belajar, atau latihan, itu mungkin pada suatu saat akan ada titik yang namanya jenuh ya kan, atau bosan. Tapi kalau kalian punya teman atau orang yang mendukung kalian, teman itu akan menjadi penyemangat kalian. Ketika kita lagi turun, teman kalian yang akan menaikkan kita, membangun kita gitu. Sama halnya kita terhadap teman kita seperti itu. Atau kalian berada di suatu lingkungan yang dimana lingkungannya itu sama-sama berjuang. Otomatis kalian misalnya berada di lingkungan orang-orang yang penghafal Al-Quran. Nah, otomatis kalau kalian melihat teman kalian menghafal Al-Quran atau belajar atau apapun itu di lingkungan kalian, kalian secara tidak langsung akan tergerak. Oh, teman aku belajar nih, masa aku nggak belajar sih? Otomatis kalian secara tidak langsung akan tergerak nih untuk belajar. Dan langkah lainnya untuk menjadikan kebiasaan itu menarik adalah kalian harus berpikir bahwa kebiasaan itu suatu saat nanti akan memberikan manfaat yang luar biasa. Pikirkan itu. Nih, kalau misalnya aku belajar bahasa, mungkin beberapa orang untuk belajar bahasa ini sulit kan. Tapi kalau misalnya aku terbiasa belajar bahasa, aku jadi bisa pergi kemanapun, ke luar negeri, aku bisa untuk ngomong bahasa Inggris. Oke, sampai sini video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Jika teman-teman suka video ini, jangan lupa di like video ini dan di subscribe YouTube channel ini, untuk di share. Semoga video ini bermanfaat untuk yang lainnya juga. Komen di bawah kira-kira video apa lagi nih yang bisa aku buat untuk teman-teman semua. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya.